Halo semuanya, pada audiobook kali ini saya akan membahas mengenai geostrategi rute Laut Utara atau Northern Sea Route dan ambisi Near Arctic State China. Persaingan geopolitik di Arktik saat ini memasuki babak baru yang paling menentukan, yang didorong oleh pencairan es yang terjadi 4 kali lebih cepat dari rata-rata global. Pada Maret 2025, luas maksimum es laut Arktik tercatat sebagai yang terendah dalam 47 tahun, yaitu hanya 14,33 juta kilometer persegi. Sementara es tertua yang berusia di atas 4 tahun telah menyusut lebih dari 95% sejak dekade 1980-an. Pencairan dramatis ini membuka 3 jalur pelayaran baru yang menjadi objek utama perebutan. Jalur pelayaran yang pertama yaitu Northern Sea Route atau NSR yang berada di sepanjang pesisir Siberia Rusia yang menghemat jarak hingga 40% dibanding terusan Suez. Jalur pelayaran yang kedua yaitu Northwest Passage atau NWP yang berada di Kepulauan Arktik Kanada yang menghemat jarak hingga 25%. Serta jalur pelayaran yang ketiga yaitu rute transpolar yang melintasi kutub utara namun belum sepenuhnya terbuka. Yang sering luput dari perhatian kita adalah bahwa persaingan ini pada dasarnya bukan sekedar perebutan rute atau sumber daya, melainkan perebutan rezim hukum yang akan mengatur kawasan tersebut. Siapa yang berhasil memaksakan interpretasinya terhadap UNCLOS 1982 akan menjadi pembuat aturan atau rule maker, sementara yang lain hanya akan menjadi pengikut aturan atau rule taker. Inti dari seluruh dinamika hukum Arktik terletak pada pasal 234 UNCLOS, yang dikenal sebagai klausul Arktik. Pasal ini memberi hak kepada negara pantai untuk memberlakukan peraturan anti polusi yang ketat di zona ekonomi eksklusifnya yang tertutup es. Rusia dan Kanada memanfaatkan pasal ini secara maksimal untuk mengendalikan lalu lintas kapal asing. Rusia bahkan mewajibkan notifikasi, penggunaan pilot lokal, dan pembayaran jasa pemecah es bagi kapal yang melintasi NSR. Namun, pasal 234 adalah senjata ganda yang sekaligus menjadi bom waktu bagi Rusia. Efektivitasnya bergantung pada kondisi es yang menutupi selama sebagian besar tahun. Semakin cepat es mencair, semakin lemah dasar hukum klaim Rusia dan Kanada. Inilah mengapa terjadi percepatan persaingan, di mana Rusia ingin memaksimalkan kontrol sebelum pasal itu kehilangan kekuatannya, sementara Amerika Serikat dan NATO menunggu momen ketika pasal itu de facto atau tidak relevan lagi untuk kemudian menuntut kebebasan navigasi penuh berdasarkan status selat internasional. Dalam kondisi hukum yang ambigu saat ini, Rusia adalah aktor yang paling diuntungkan sebagai pemegang kekuasaan faktual. Rusia sendiri memiliki 3 pangkalan militer utama, 13 landasan udara, 10 stasiun radar di Arktik, serta armada pemecah es bertenaga nuklir terbesar di dunia. Kapal-kapal asing cenderung mematuhi aturan Rusia karena tidak ingin mengambil risiko konfrontasi. Namun, data ekonomi menunjukkan ambisi Rusia masih sangat jauh dari kenyataan. Pada musim 2025, NSR hanya mencatat 103 kali perjalanan transit dengan total kargo sekitar 3,2 juta ton, yang sangat jauh dari proyeksi optimistis Rusia yang mengincar 50 juta ton dari China saja pada 2030. Sementara itu, Amerika Serikat dan NATO merespons dengan mempercepat kepastian hukum melalui peningkatan kehadiran militer, bukan sekedar latihan tetapi strategi diplomasi kapal perang untuk menegaskan tafsir bahwa NSR dan NWP adalah selat internasional berdasarkan pasal 37 UNCLOS, di mana hak transit passage tidak dapat dihalangi. Kemudian ada China, yang di mana ia menghadirkan posisi yang paling kompleks dan kontradiktif. Sebagai negara yang menyebut dirinya sebagai negara dekat Arktik atau Near Arctic State, tanpa garis pantai di Arktik, China menghadapi dilema strategis fundamental, yaitu tetap bergantung pada kerangka hukum Rusia yang menguntungkan dalam jangka pendek, atau mulai mendukung interpretasi internasional yang lebih menguntungkan jangka panjang. Bukti menunjukkan bahwa China saat ini lebih memilih pragmatisme
Kapal-kapalnya secara patuh mengikuti aturan Rusia di NSR sambil berinvestasi besar-besaran di proyek LNG Yamal dan mengirim kapal pemecah es Sholon. Namun, China juga secara verbal mendukung UNCLOS dan kebebasan navigasi. Jika China terus membangun armada pemecah esnya sendiri, suatu saat nanti ia akan memiliki kapasitas untuk menentang aturan Rusia, dan pada saat itulah sikapnya kemungkinan akan bergeser mendukung posisi Amerika Serikat. Untuk saat ini, China menjadi swing factor yang menikmati keuntungan Amerika Serikat dari kedua belah pihak, yaitu akses ekonomi dari Rusia dan dukungan prinsip hukum dari Amerika Serikat. Dari perspektif choke points alternatif, analisis ini tentunya tidak boleh berhenti pada perbandingan jarak semata. NSR memang memotong jarak hingga 40% dari Asia ke Eropa dan menawarkan solusi atas malaka dilema Cina atau ketergantungan pada selat yang dikuasai oleh Amerika Serikat. Namun, NSR justru menciptakan Kremlin dilema baru atau ketergantungan pada Rusia sebagai penguasa tunggal jalur tersebut. Sementara itu, Northwest Passage tidak akan pernah menjadi pesaing serius bagi terusan Suez karena kedalamannya yang dangkal dan sempit, sehingga tidak dapat dilalui kapal peti kemas berukuran besar. Dengan demikian, NSR adalah satu-satunya alternatif yang masuk akal secara ekonomi bagi rute tradisional. Konsekuensinya, siapapun yang secara faktual mengendalikan NSR, di mana saat ini dikendalikan oleh Rusia, akan memiliki pengaruh geopolitik yang sangat besar, setara dengan negara yang mengendalikan Selat Hormuz di Teluk Persia. Jadi kesimpulan dari hasil analisis ini adalah bahwa persaingan Arktik bagaikan permainan tiga papan sekaligus, papan hukum atau perebutan interpretasi pasal 234 UNCLOS, papan militer yaitu Rusia sebagai incumbent versus NATO yang mengejar ketertinggalan, dan papan ekonomi di mana China sebagai swing factor yang menentukan arah keseimbangan. Kunci dari seluruh persaingan ini adalah seberapa cepat es mencair, karena kecepatan itulah yang menentukan gugurnya pasal 234 UNCLOS. Selama es masih menutupi sebagian besar kawasan, selama sebagian besar tahun, Rusia akan memenangkan pertarungan hukum dan faktual. Namun, ketika es benar-benar menghilang dan data menunjukkan itu akan terjadi lebih cepat dari perkiraan, maka pasal 234 akan kehilangan objeknya. Dan pada saat itulah, Amerika Serikat serta NATO akan mendikte aturan baru berdasarkan status selat internasional. China dengan kecerdasannya saat ini memilih bertahan di tengah, memetik keuntungan dari kedua negara, sambil diam-diam membangun kapasitasnya sendiri untuk masa ketika ia harus menentukan sikap. Laban al-Yawreni